Sementara kita biarkan Pi Network terus berevolusi demi menyambut Open Network nanti, Pi Network semakin luar biasa dengan komunitas pioneer yang militan serta utilitasnya yang semakin menggurita. Dengan bantuan media yang ada, Pi Network semakin membahana. Semua pionir dengan penuh antusias semakin tak sabar dengan Open Network yang semakin dekat di depan mata. Hola semua, oma, opa, nenek, kakek, nini, kaki, dan juga ibu bapaknya Babe Biung Rama serta Mbak Yu, Kang Mas, None, Abang, Bogayo, Kakang, atau siapapun Anda dan dimanapun berada, saya percaya Anda semua lebih dari sekedar baik-baik saja dan pastinya luar biasa. Bitcoin adalah mata uang digital yang diciptakan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto dan diluncurkan pada Januari 2009. Bitcoin adalah bentuk uang elektronik terdesentralisasi yang tidak memerlukan bank atau lembaga keuangan sebagai perantara. Bitcoin adalah cryptocurrency pertama dan yang paling terkenal, serta sering disebut sebagai emas digital. Bitcoin menggunakan teknologi blockchain yang merupakan buku besar digital terdistribusi dan aman untuk mencatat semua transaksi. Bitcoin beroperasi tanpa otoritas pusat, menjadikannya independen dari pengaruh pemerintah dan lembaga keuangan. Seiring waktu, Bitcoin telah mendapatkan perhatian besar dari investor dan institusi karena potensi nilai serta keterbatasan jumlah yang membuatnya menarik sebagai aset investasi. Halving adalah mekanisme dalam protokol Bitcoin yang mengurangi jumlah Bitcoin baru yang dihasilkan dan diberikan kepada penambang per blok sebesar 50%. Ini adalah bagian dari desain Bitcoin untuk mengatur inflasi dan mengontrol pasokan Bitcoin yang beredar. Saat Bitcoin pertama kali diluncurkan, imbalan untuk menambang satu blok Bitcoin adalah 50 Bitcoin. Setiap 210.000 blok yang ditambang atau sekitar 4 tahun, imbalan ini dikurangi setengahnya. Dengan mengurangi imbalan penambangan, Bitcoin menjaga inflasi tetap terkendali dan memastikan bahwa jumlah total Bitcoin yang tersedia di pasar tidak melebihi dari 21 juta Bitcoin. Halving seringkali mempengaruhi harga Bitcoin karena penurunan pasokan baru dapat menyebabkan peningkatan permintaan jika minat investor tetap tinggi. Sejarah menunjukkan bahwa setiap halving telah diikuti oleh kenaikan harga yang signifikan dalam beberapa bulan atau tahun berikutnya. Selama periode ini, adopsi Bitcoin oleh investor dan retail serta institusi mulai meningkat.
Hal ini termasuk minat dari perusahaan dan individu yang sebelumnya tidak terlibat dalam kripto. Sentimen pasar yang positif dan spekulasi mengenai potensi pertumbuhan Bitcoin juga berkontribusi pada lonjakan harga. Banyak investor percaya bahwa halving akan menyebabkan kenaikan harga yang mendorong lebih banyak pembelian. Liputan media yang luas dan peningkatan visibilitas Bitcoin di publik juga memainkan peran penting. Banyak artikel dan berita tentang Bitcoin mendorong lebih banyak orang untuk tertarik dan berinvestasi dalam mata uang digital ini. Data historis menunjukkan pola yang mirip dari halving sebelumnya, di mana harga Bitcoin mengalami kenaikan signifikan setelah halving, mendukung teori bahwa pengurangan pasokan memainkan peran penting dalam mendorong harga naik. Meskipun dampak langsung dari halving terhadap harga mungkin tidak segera terlihat, efek jangka panjang dari halving ini dapat menyebabkan tren harga yang lebih tinggi seperti yang terlihat dalam periode pasca halving. Selama periode ini, adopsi Bitcoin oleh institusi keuangan besar dan perusahaan meningkat, termasuk pembelian Bitcoin oleh perusahaan seperti MicroStrategy dan Tesla yang membantu meningkatkan kepercayaan pasar. Stimulus ekonomi global dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 meningkatkan minat pada aset alternatif seperti Bitcoin. Banyak investor mencari perlindungan dari inflasi dan ketidakpastian ekonomi dengan berinvestasi dalam Bitcoin. Sentimen positif di pasar kripto dan ketertarikan dari investor retail yang khawatir kehilangan kesempatan atau fear of missing out juga mendorong kenaikan harga. Halving 2020 menunjukkan bahwa pengurangan pasokan Bitcoin tetap dapat mempengaruhi harga secara signifikan meskipun dalam konteks pasar yang lebih kompleks dengan faktor eksternal yang kuat. Kenaikan harga yang lebih cepat dan lebih tajam dibandingkan dengan halving sebelumnya menunjukkan bahwa pengurangan pasokan Bitcoin berperan penting dalam mempengaruhi dinamika pasar, terutama ketika digabungkan dengan faktor-faktor lain seperti adopsi institusional dan ketidakpastian ekonomi. Kenaikan harga yang cepat setelah halving 2020 mungkin juga menunjukkan bahwa pasar kripto semakin matang dan lebih sensitif terhadap perubahan dalam pasokan serta semakin dipengaruhi oleh faktor eksternal dan institusional. Prediksi harga Bitcoin setelah halving 2024 melibatkan data historis, tren pasar, dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi harga. Meskipun prediksi pasti tidak mungkin, kita dapat membuat perkiraan berdasarkan pola yang terlihat dari halving sebelumnya dan faktor-faktor saat ini. Berikut adalah pendekatan yang bisa kita gunakan untuk membuat prediksi tersebut. Kenaikan adopsi institusional yang berkelanjutan seperti yang terlihat dengan investasi besar dari perusahaan dan lembaga keuangan dapat mempercepat lonjakan harga. Ketidakpastian ekonomi, inflasi, dan kebijakan moneter dapat mempengaruhi minat investor dalam aset digital seperti Bitcoin. Perkembangan teknologi baru dan sentimen pasar yang positif juga dapat mempercepat kenaikan harga. Demikian kami sampaikan tentang halving Bitcoin dari waktu ke waktu, serta bagaimana dampak halving terhadap pasar kripto secara jangka panjang. Dan satu hal yang membedakan channel Crypto Plus Motivasi adalah selalu ditutup dengan kata-kata motivasi yang menginspirasi. Dan inilah inspirasi. Dalam setiap perjalanan, ada saatnya kita harus memangkas hal-hal yang menghambat kita. Setiap langkah berani mendekatkan kita pada puncak kesuksesan.
Transformasi besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Hadapi setiap tantangan sebagai peluang untuk meledak lebih tinggi dan meraih impian. Adaptasi adalah kunci. Sambut ketidakpastian dengan semangat, karena di balik setiap tantangan tersembunyi peluang emas untuk sukses. Keberhasilan tiada instan, ia perlu waktu dan proses. Nikmati perjalanan ini karena hasil yang luar biasa datang dari ketahanan dan kesabaran. Jangan pernah terjebak di zona nyaman. Ubah arah jika perlu dan jadikan setiap keputusan sebagai kunci untuk masa depan yang lebih cerah. Perubahan adalah bagian dari pertumbuhan. Gunakan setiap tantangan sebagai batu loncatan menuju pencapaian yang lebih tinggi. Sukses perlu waktu, laksana perjalanan panjang. Percayalah, hasil yang megah memerlukan perjalanan yang berharga dan penuh makna. Dan ingatlah, kesuksesan tidak terjadi dalam sehari. Saya yang bukan siapa-siapa, undur diri. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung.